Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ba'd. Saudara sekalian, alhamdulillah, di kesempatan perdana pertemuan kita kali ini, kita banyak bersyukur kepada Allah masih diberi hidup untuk bisa berkegiatan, masih diberi kesehatan untuk bisa beraktivitas, masih diberi waktu untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan akademik kita. Salam dan selawat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi contoh hidup yang benar, pemberi contoh hidup yang baik, dan kepadanya kita berselawat dengan paling tidak mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaih. Saudara sekalian, kali ini insya Allah akan menjadi pertemuan perdana kita di perkuliahan kita semester ini. Tentu suasana ini masih berlanjut dari suasana semester lalu. Artinya proses akademik kita akan kita lanjutkan atau kita selenggarakan melalui jaringan internet, melalui daring, karena suasana yang memang tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung dalam perkuliahan offline. Banyak hal memang yang harus kita sesuaikan, kegiatan-kegiatan kita akan kita sesuaikan tentunya, karena suasana yang memang begitu berat. Jenis penyakit ini sangat misterius, dan kita jadi was-was, kita jadi galau, kita jadi khawatir, bahkan takut. Dalam waktu yang hampir setahun ya, kita sudah melaluinya dengan begitu banyak hal yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ada rasa khawatir yang begitu besar ya, takut berinteraksi, takut berada dalam kerumunan, khawatir jangan sampai COVID-19 Corona ini bisa memapar kita sekalian. Itulah sebabnya kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Saudara sekalian, Anda sudah berada di semester awal ya, semester perdana. Ini berarti tahun pertama di universitas. Untuk Anda tahu, perguruan tinggi atau universitas itu adalah institusi yang jauh berbeda dengan SMA, SMP, SD, bahkan TK atau PAUD. Pada tingkatan ini, pada level perguruan tinggi, suasana belajar itu sudah sebenarnya bisa disebut sebagai suasana belajar merdeka. Kita bebas, kita merdeka untuk bisa mencari tambahan-tambahan informasi di luar dari mata kuliah kita. Kita bebas untuk bisa berdiskusi dengan dosen, dengan sesama teman, dengan siapa saja. Kita diberi keleluasaan untuk mencari referensi, menambah pengetahuan, berdiskusi, berdialog, bahkan mencari kegiatan-kegiatan positif lainnya. Inilah diantaranya yang membedakan institusi perguruan tinggi dengan institusi-institusi pendidikan level di bawah. Artinya sekarang saudara, Anda diberi keleluasaan untuk bisa meningkatkan kapasitas diri ya, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, keterampilan, dan meningkatkan karakter ya, meningkatkan akhlak. Ini 3 komponen pendidikan yang harus kita terus gali, ilmunya diperbanyak, keterampilannya diperbaiki ya, dan akhlaknya semakin diperindah. Saudara sekalian, melalui kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat datang
di kampus ini, selamat datang di UIN, selamat datang di Prodi Kesehatan, di Fakultas Kesehatan dan Kedokteran, selamat datang di Prodi Kebidanan. Anda semua calon-calon bidan, insya Allah beberapa waktu ke depan kita lalui dengan sabar, dengan tekun, dengan penuh semangat. Insya Allah cita-cita Anda sekalian akan tercapai tentunya. Saudara sekalian, mari saya mengajak kita sekalian untuk membuka pertemuan perdana ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jalannya perkuliahan kita ke depan ini lancar, kita bisa mengikutinya dengan seksama, sehingga harapan-harapan kita untuk bisa mendapatkan ilmu itu semakin terbuka. Jadi nanti saya akan kirimkan posting ya, kontrak kuliah untuk mata kuliah ini ya. Yang pasti saya ingin sampaikan bahwa mata kuliah ini bernama Ulumul Quran atau mata kuliah ilmu-ilmu Al-Quran. Gambaran umumnya adalah bahwa Al-Quran itu hudan ya, seperti disebutkan sendiri, petunjuk. Agar bisa fungsional, berfungsi secara maksimal, maka ia harus ditafsirkan ya. Kerja tafsir itu butuh seperangkat ilmu ya, ilmu alat ya. Karena proses menafsir, proses menjelaskan Al-Quran itu butuh ilmu-ilmu bantu lain ya, ilmu alat namanya. Salah satunya adalah ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, ini penting benar bagi orang yang ingin memahami Al-Quran secara lebih baik ya, secara lebih utuh, secara lebih sempurna. Nah, nanti ini akan menjadi modal dasar bagi Anda, meskipun nanti jadi bidan, tapi punya bekal ilmu-ilmu Al-Quran yang sebenarnya boleh kita katakan ini adalah ilmu-ilmu sepanjang masa, sepanjang hidup. Sepanjang kita hidup, interaksi kita dengan Al-Quran akan terus kita bawa. Interaksi kita dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu akan senantiasa kita pelajari sepanjang hidup kita. Apa yang kita inginkan dari mata kuliah ini? Yang kita inginkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami seluk-beluk ilmu Al-Quran. Jadi itu kompetensi dasar yang ingin kita raih. Maksudnya mahasiswa di akhir pertemuan ini diharapkan sanggup untuk bisa paling tidak memahami apa saja yang terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran, beberapa elemen yang terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Indikatornya gimana, tandanya bagaimana, indikasinya apa bahwa kita telah memahami itu. Satu, mahasiswa dapat memahami pengertian ruang lingkup ulumul Quran. Jadi pada pertemuan ini, pada bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengerti, memahami apa itu Al-Quran, apa itu ulumul Quran, dan apa ruang lingkupnya, batasan-batasan pembahasannya. Kedua, mahasiswa dapat memahami seluk-beluk nuzul Quran. Nah, bagaimana Quran itu diturunkan, ya itu di situ banyak sekali informasi dan riwayat-riwayat yang bisa kita dapatkan ya. Bahwa rupanya Quran itu tidak turun serta-merta sebagai satu mushaf. Al-Quran tidak turun secara langsung begitu, tetapi justru bertahap. Jadi ada prosesnya. Ya, nanti kita akan bahas di situ. Mulai dari Allah ada di Lauh Mahfuz, kemudian ke Jibril, kemudian Jibril nanti membawanya ke sama'id dunia atau Baitul Izzah. Nanti di Baitul Izzah nanti akan diturunkan secara bertahap kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di bumi ya. Dan nanti akan diawali dengan 5 ayat dari surah Al-Alaq turun di Ghar Hira ketika Nabi lagi bertahanus. Nah, itu nanti kita akan lihat nuzul ya. Apa arti nuzul ya? Quran nuzul itu turun ya, nanti kita lihat. Kemudian mahasiswa dapat memahami seluk-beluk ke asbab nuzul ya. Nanti juga ada tema ini,
apa yang disebut asbab. Asbab itu arti dari sebab turunnya suatu surah atau sebab turunnya suatu ayat. Jadi ada ayat yang turun karena ada sebab tertentu yang pada masa itu, atau ada surah yang turun karena ada sebab tertentu. Cuma perlu dicatat, tidak semua ayat itu ada sebab turunnya, ya. Dari 6 ribuan ayat, yang 114 surah, yang 30 juz, itu ya, itu tidak semua punya sebab turunnya. Ada ayat yang turun yang tanpa sebab, ya hanya Allah ingin turunkan sebagai panduan bagi manusia, ya. Nah, nanti biasanya ayat-ayat yang ada sebabnya itu biasanya terkait dengan kasus-kasus spesifik, kasus-kasus tertentu, ya. Ada yang terkait dengan hukum, ada karena menjawab pertanyaan dari masyarakat waktu itu, ada juga karena memang ada peristiwa tertentu yang mengharuskan ada tuntunan dari Allah. Kemudian selanjutnya kita akan juga pelajari ada namanya Makki Madani. Ada tipe-tipe ayat yang disebut Makki Madani. Dua nama yang sebenarnya itu dilekatkan pada kata Makkah dan Madinah. Jadi ada ayat-ayat yang turun di masa Makkah atau masa Madinah, atau sebaliknya ada ayat yang turun di wilayah sekitar Makkah dan sekitarnya, atau di Madinah dan sekitarnya. Nah, itulah Makki Madani. Artinya ayat Makki, ayat yang turun, nanti kita lihat ya, turun di Makkah atau sekitarnya, atau turun ketika Nabi masih dalam proses atau masih ada di sekitar Makkah, belum hijrah ke Madinah. Kemudian nanti ada mahasiswa mampu untuk memahami seluk-beluk tentang fawatihus suwar, ya. Awal-awal surah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Anda amati baca Quran, Anda pasti akan lihat di bagian-bagian awal setelah Bismillah ada bagian-bagian ayat yang unik, ya, unik. Dari 114 surah itu unik. Ada yang berulang, tapi banyak yang tidak berulang. Ada yang terdiri dari huruf-huruf muqatta, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, atau ada dalam bentuk kalimat dan seterusnya. Contoh kecil misalnya Alif Lam Mim. Jadi surah Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Ini yang disebut fawatihus suwar. Fawatih itu artinya pembuka, awal, dan surah. Jadi ini terulang beberapa kali. Alif Lam Mim. Ada Alif Lam Ra. Ada yang ya, ada yang 2 Yasin, ada yang 1 Nun, Qaf, ya. Ada yang 2, 3 dan seterusnya. Ada yang dalam bentuk kalimat, ya, misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu diantaranya, ya. Jadi ada keragaman awal-awal surah di dalam Al-Quran. Ini juga nanti akan menarik untuk kita bincangkan, karena sangat indah bagaimana Allah mendesain Quran itu sedemikian rupa sehingga punya karakter, ya, punya kekhasan yang luar biasa. Kemudian ada muhkam mutasyabihat. Nah, ini juga tema yang menarik dan tema yang banyak perbincangan mengenainya, karena banyak yang belum disepakati, ya, tentang istilah atau definisi-definisi tertentu. Ada muhkam, ada tipe atau jenis ayat yang disebut muhkam. Muhkam, ya, suatu yang sudah pasti, suatu yang rigid, ketat, yang tidak butuh lagi penjelasan tambahan, artinya bisa dimengerti maknanya secara langsung, ya. Ada mutasyabihat, sebaliknya ada ayat yang punya kemungkinan interpretasi banyak, ya. Dia sangat lentur dan punya ruang-ruang interpretasi yang banyak. Nah, itu dia mutasyabihat. Nah, di situ nanti akan muncul banyak ragam perbincangan, ragam tafsir, ragam pemahaman dan seterusnya. Kemudian nanti ada waktunya kita akan mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada nasih mansuh. Nah, tema ini juga tema yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah menariknya, ya. Ada nasih. Ya, secara umum kita katakan bahwa Al-Quran itu wahyu Tuhan yang tidak mungkin ada salahnya. Ya, bahkan Allah memberi tantangan kepada manusia untuk membuat serupa itu. Ini berarti apa?
ada jaminan Allah memang untuk bahwa Al-Quran itu akan abadi sepanjang masa dan tidak akan mungkin ada unsur perubahan, kemudian ada sisipan padanya, kemudian ada kata-kata selain Allah yang ada di dalamnya. Nah, cuma masalahnya dalam perkembangannya rupanya ada muncul istilah lain yang disebut dengan nasih dan ada yang mansuh. Apakah misalnya ada nanti ayat-ayat tertentu yang menjadi gugur karena adanya ayat lain misalnya. Misalnya ada ayat tentang satu hukum tertentu, suatu kasus tertentu, kemudian ada ayat menyusul turun belakangan yang dipandang oleh ulama sebagai ayat yang menasah, ya, menghilangkan status hukum misalnya dari ayat-ayat yang ada sebelumnya. Itu menarik perbincangannya nantinya ya. Kemudian ada kita sampai ke ijazul Quran. Nah, ini jauh lebih hebat lagi ya. Mukjizat Al-Quran. Nah, nanti pertanyaan utamanya adalah apa benar Al-Quran itu mukjizat ya? Kalau dia mukjizat, kenapa dia bisa berbeda dengan mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya? Ya. Nah, nanti kita akan lihat di situ apa itu mukjizat, tipe-tipe mukjizat, karakter atau jenis-jenis mukjizat. Kenapa sampai Quran yang sifatnya kalam itu bukan hissi ya, tapi maknawi, itu dipandang sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kita akan lihat mukjizat itu tidak seperti yang kita bayangkan seperti mukjizat nabi-nabi sebelumnya ya, yang ada pada Quran. Justru kemukjizatan Quran ada pada posisinya yang menantang manusia untuk berpikir ya, memikirkan, mentadabburi isinya, kandungannya ya. Bisa dibayangkan 14 abad yang lalu Al-Quran sudah bercerita banyak mengenai semesta, mengenai Tuhan, mengenai manusia, mengenai makhluk, mengenai apa saja secara global, ketika manusia belum sanggup pada saat itu untuk bisa memperkirakan ada seperti itu. Nah, Quran datang dengan informasi yang sebenarnya menghentak manusia pada saat itu. Dan itu nanti kita akan lihat ya, ada ijaz yang sifatnya pesan spirit, ada ijaz yang memang secara faktual, ada ijaz dalam artian kesanggupan untuk memberikan tafsiran, pengertian terhadap sesuatu yang memang nanti belakangan terbukti adanya, dan banyak hal lagi yang terjadi. Nah, mungkin ada yang berpikir ya, bagaimana mungkin Quran bisa bercerita tentang janin, perkembangan janin, proses-prosesnya mulai dari sangat awal sekali, kemudian berproses dan akhirnya menjadi bayi, kemudian berproses lagi menjadi kanak, besar, remaja, besar, kemudian tua, kemudian ada masa-masa surut, masa uzur dan seterusnya, dan pada akhirnya akan menjauh dari peredaran kehidupan ya. Itu proses jelas sangat banyak berulang-ulang disebutkan oleh Al-Quran. Nah, kalau kita pandang ya, disitulah luar biasanya Quran, bisa salah satunya karena dia sejalan dengan rasio, dengan akal pikiran manusia, dan banyak hal yang disebutkan oleh ayat-ayat tertentu Quran itu nanti belakangan dibuktikan secara empirik. Kemudian mathal. Nah, ini salah satu yang menarik karena dia salah satu jenis atau karakter atau tipe bagaimana Tuhan berkomunikasi. Melalui Al-Quran kita bisa lihat tipe-tipe komunikasi yang Allah perkenankan dan Allah perlihatkan. Di situ ada mathal, permisalan. Jadi kaya Al-Quran itu dengan model-model permisalan. Nanti kita akan lihat di situ banyak sekali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanadil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu diantaranya. Jadi Allah dalam banyak ayatnya itu berulang-ulang memberikan perumpamaan. Bisa jadi memang karena dengan perumpamaan seperti itu manusia bisa berimajinasi dan bisa menentukan sendiri, bisa menentukan kesimpulan sendiri.
Allah berikan gambaran, kemudian manusia mentadabburi, memikirkannya, mengkait-kaitnya dengan yang lain, dan pada titik terakhir dia akhirnya berkesimpulan. Nah, itu diantara salah satu hal yang menarik dari makal itu. Jadi suatu yang kadang suatu yang abstrak divisualisasi atau dikonkretisasi, ya, dikonkretkan, dinyatakan, sehingga kadang mudah untuk dipahami. Dan itu biasanya menggunakan pengalaman-pengalaman manusia. Kemudian kasas, nah ini juga jauh lebih menarik. Kasas, kisah, cerita. Quran kaya dengan ini, kaya dengan cerita, kaya dengan kisah, ya. Jadi Quran bercerita tentang umat-umat masa lalu, tentang para nabi, tentang orang-orang tertentu yang bukan nabi tetapi diberi peran oleh Allah dan ditampilkan, dimunculkan dalam Quran. Karena untuk apa? Itu sebenarnya untuk ibrah, pelajaran bagi manusia. Kasas ini cerita. Nanti kita akan dapatkan cerita tentang Yusuf, ya, dengan Zulaiha, kemudian bagaimana dramatisnya kisahnya ini, bagaimana bapaknya, kemudian saudara-saudaranya yang awalnya ada di Kan'an, kemudian bagaimana dia masuk Mesir, dan di Mesir bagaimana dia berproses, ya, berproses sehingga dia nanti menjadi pembesar, kemudian nanti akhirnya Kan'an paceklik, anak-anak dari Nabi Yakub akhirnya ke Mesir, dan disitulah ketemunya nanti dengan Yusuf. Dan banyak sekali nanti bisa didapatkan di surah Yusuf. Baca-baca di situ surah Yusuf, akan sangat menarik. Ya, kemudian ada aksam janji. Jadi ada ini juga banyak sekali tipe-tipe ayat Quran yang bertipe seperti ini, aksam, janji-janji. Apa yang dimaksudkan dengan janji? Ayat-ayat yang mengandung unsur janji, tipenya seperti apa, dan itu juga nanti kita bahas. Dan terakhir kita akan lihat tentang ilmu tafsir secara global, ya. Apa itu tafsir, kenapa diperlukan, bagaimana modelnya, siapa saja mufassir-mufassir yang ada, kemudian bagaimana proses perkembangan secara singkat tafsir itu, dan kenapa sampai mesti ada proses penafsiran terhadap Quran dan seterusnya. Nanti insya Allah inilah yang menjadi indikator kalau kita sanggup untuk memahaminya sedikit demi sedikit, kita akan insya Allah bisa punya dasar, ya, dasar pemahaman tentang apa itu ilmu-ilmu Al-Quran. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sebentar, silahkan chatting untuk sebagai bukti absen, ya. Dari situ nanti tulis nama, kemudian asal sekolah, kemudian apa pernah belajar ulumul Quran sebelumnya, dan yang terakhir, apakah Anda sudah mengerti atau sudah paham atau sudah hafalkan arti Al-Fatihah. Demikian barangkali dulu sebagai pembuka mata kuliah ini. Semoga Anda senantiasa sehat. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.